Yang kita persiapkan itu adalah destinasinya. Ini salah satu ini salah satu kesempatan bagi kami untuk mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Lingga. Kita harus ada kolaborasi yang baik. Di Lingga itu tidak hanya wisata seperti air terjun saja yang dimiliki. Salam jumpa. Jika melihat pemandangan alam di belakang saya, semua mata akan melihat betapa indahnya wisata air terjun yang ada di Kepulauan Riau. Lingga menjadi salah satu destinasi terindah yang dimiliki Kepulauan Riau tentunya. Salah satu kebanggaan ataupun yang dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu pariwisata minat khusus. Dan kali ini di bincang santai kita akan bicara tentang destinasi wisata minat khusus. Teman-teman pemirsa, para pencinta pariwisata dimanapun berada, sekarang ini saya ditemani oleh orang-orang luar biasa yang selalu menghabiskan waktunya untuk kemajuan pariwisata di Kepulauan Riau. Ada teman saya ganteng yang keren yang paling besar badannya di sebelah kami berdua, yaitu Pak Dedi. Pak Dedi adalah Kepala Bidang Pemasaran di Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, dan satu lagi ibu yang cantik yang sudah puluhan tahun berbakti untuk pariwisata di Lingga, seorang kepala seksi promosi Dinas Pemuda dan Olahraga serta Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga. Mbak Ana, apa kabarnya Mbak Ana? Alhamdulillah baik. Nah, kita akan bincang santai teman-teman semua seperti apa. Saya akan coba bertanya dulu kepada Pak Kabid kami yang hari ini menyempatkan diri untuk hadir di sini. Pak Kabid, cerita tentang destinasi wisata minat khusus. Program yang dibuat Dinas Pariwisata Provinsi Kepri terkait apa yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata Ekraf, yaitu mengajak orang-orang untuk liburan tidak lagi buat paket wisata, tetapi berlibur ke tempat-tempat khusus. Ini apa yang sedang ataupun akan dilakukan oleh Dinas Provinsi, Pak Kabid? Terima kasih Pak Surya. Kita di pariwisata provinsi sekarang ada Femtrip untuk kita buat satu video untuk disampaikan kepada halayak ramai bahwa Lingga seperti apa, kabupaten lain seperti apa. Yang kita bicarakan hari ini adalah Lingga. Kita berada di Lingga sekarang di pesona wisata air terjun Resun. Saya berpikir bahwa kita sudah harus berpikir bahwa di Kepri ini yang kita punya ini adalah yang begini nih, wisata alam dan minat khusus. Jadi di tempat-tempat lain saya berpikir bahwa orang menjualnya ini, kenapa kita enggak gitu. Jadi makanya, dan juga didukung oleh yang kemarin kita ikuti Zoom meeting bersama Kementerian Pariwisata dan Ekraf, bahwa kita akan menyasar wisata minat khusus. Jadi untuk tahun-tahun ke depan kita sudah berbicara tentang wisata minat khusus, bukannya yang bicara tentang wisata belanja. Itu akan mengikuti saya rasa. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengenalkan kekayaan alam yang kita ada di Kepri ini, walaupun dengan jarak tempuh kita yang cukup agak sedikit rumit ya Pak Surya. Tapi itu bukan menjadikan halangan bagi kita. Saya berpikir bahwa ini harus kita kembangkan, dan saya juga meminta kepada Ibu Ana untuk disampaikan, mungkin nanti akan saya sampaikan juga kepada pemerintah daerah, bahwa kita harus ada kolaborasi yang baik Pak Surya. Jadi dan juga Pak Surya mungkin dengan kawan-kawan stakeholder juga bisa mendukung itu dengan cara kita sama-sama bekerja sama. Mungkin saya pikir itu menjadi kolaborasi yang baik untuk kita jual kita punya wisata minat khusus ini.
Keren banget ya. Ini apa yang disampaikan oleh Pak Kabit tadi, teman-teman wisata jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Dinas Properti Kepulauan Riau betul-betul, dan hari ini dibuktiin bahwa kita akan coba bagaimana memaksimalkan potensi yang ada. Jangan pernah takut. Di masa pandemik tentunya apa yang dibilang Pak Kabit tadi, yang kita butuhkan sekarang adalah bagaimana membuat orang mau datang dengan minat yang khusus. Nah, kali ini saya coba beralih ke Mbak Ana. Mbak Ana, saya kenal Mbak Ana ini mungkin baru 3-4 tahun ya. Tetapi orang semua bilang banyak sudah belasan tahun udah di sini, udah 20 tahun lebih itu di pariwisata. Nah, sekarang ini dengan kondisi yang orang bilang Lingga Natuna sulit dikunjungi. Nah, tadi udah dibilang sama Pak Kabit, sekarang saatnya Natuna Lingga dikunjungi dengan alamnya yang bagus. Bagaimana kesiapannya Mbak Ana untuk menerima kunjungan? Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Rima. Kita ini salah satu kesempatan bagi kami. Kesempatan bagi kami untuk mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Lingga, khususnya pariwisata yang untuk peminat khusus. Karena gini, di Lingga itu tidak hanya wisata seperti air terjun saja yang dimiliki, tapi kita punya juga seperti gunung. Yang biasanya gunung ada dua gunung yang biasa yang biasa dikunjungi atau dilakukan peminat-peminat dari para pendaki gunung itu, seperti salah satunya Bukit Permata dan juga Gunung Daik itu. Kalau untuk wisata khusus, memang kalau kita bersaing dengan kabupaten kota lain atau daerah lain, itu mungkin kita agak sulit karena daerah lain juga punya potensi yang sama. Cuman mungkin seperti dicontohkan pantai. Kalau pantai mungkin hampir semua wilayah punya pantai, Pak, semua. Jadi kalau untuk Lingga kita bisa menjual wisata alamnya, terutamanya air terjun atau pendakian gunung. Itu yang paling sekarang yang biasa kami juga jual. Karena itu lebih banyak peminat untuk melakukan kunjungan ke daerah kami itu. Jadi kalau di sini memang dari kementerian mungkin ada wacana untuk melakukan kegiatan pariwisata minat khusus. Kami akan berusaha untuk paling tidak ini aksesnya, karena kita akses ke Lingga yang sekarang menjadi problem ada aksesnya itu karena harus kadang terkendala dengan potensi lautnya, Pak ya. Jadi ini mungkin menjadi bahan pertimbangan kami juga untuk bagaimana ke depannya orang lebih mudah untuk berkunjung ke Lingga gitu, Pak. Di sementara gitu, Pak. Karena ini sudah jawabannya, pemirsa coba lihat. Banyak sekali hal-hal yang bisa dibenahi ataupun dirasakan potensi yang ada. Tapi ada beberapa kendala tadi yang disebutkan oleh Ana bahwa aksesnya yang memang sulit. Nah, saya tertarik kembali ke Pak Kabit. Beliau ini sangat orang bilang dia sedikit bicara tapi actionnya banyak. Makanya boleh dibilang teman-teman pariwisata itu banyak nggak kenal sosok beliau. Nah, saya tadi tertarik dengan apa yang dinyatakan oleh Pak Kabit. Salah satunya terkait dengan rencana Kementerian Pariwisata untuk melakukan sebuah kegiatan, yaitu semacam camp trip, khususnya wisata minat khusus. Nah, kali ini Pak Kabit itu kita mendapat PR ya Pak Kabit ya dari Kementerian Pariwisata menyapa 180 orang, Pak, dari 3 daerah yang diajukan, yaitu Lingga, Natuna, dan Tanjung Pinang. Apa nih yang mesti yang sedang disiapkan teman-teman di Kepri, Pak Kabit? Apakah dari sisi pesertanya, sisi destinasinya, Pak Kabit? Karena di pemasaran ada dananya, Pak Kabit. Terima kasih Pak Surya.
Saya tadi Pak Surya dari awal bilang bahwa orang luar biasa. Sebenarnya bukan luar biasa. Saya ini biasa di luar aja. Jadi jadi kalau saya pikir yang kita persiapkan itu adalah destinasinya. Jadi nanti untuk sebelum kita menyasar kepada siapa yang akan kita bawa, Iya. itu kita harus persiapkan dulu destinasi yang ada. Misalnya tadi kita bicara bahwa Lingga salah satunya, Tanjung Pinang dan Natuna. Itu kan pesertanya diharapkan dari influencer yang dia itu adalah mahasiswa sampai kepada SMA ya kalau nggak salah ya saya. Jadi makanya kita siapkan dulu dan kita selalu bekerja sama dengan kabupaten kota untuk menyampaikan informasi ini. Kita berharap bahwa kesiapan juga kabupaten kota yang kita sasar itu kita berharap dia siap dan kita mengumpulkan orang dan mudah-mudahan kalau tidak ada halangan kita juga akan menunjuk IO yaitu mungkin insya Allah Pak Surya bahwa untuk memanage untuk meng-create suatu bentuk perjalanan jarak tempuh sudah tidak lagi ini ya tidak lagi kita jadi masalah. Cuman karena memang hari ini pandemi dengan kita bicara pakai masker itu saja sebenarnya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Kita bisa mengembangkan pariwisata itu ke depan dengan wisata minat khusus yang memang sekarang digaung-gaungkan oleh Kementerian Pariwisata dan Aircraft. Jadi kita berharap itu sebagai apa ya? Sebagai milestone, ya batu loncatan bahwa kita menuju kepada minat khusus yang dicanangkan itu. Jadi saya rasa mungkin begitu Pak Surya. Mudah-mudahan kerjasama kita antara provinsi, kabupaten kota sebagai pemilik daerah, sama stakeholder yaitu asosiasi yang bisa menjadikan jembatan kami untuk menjadi IO untuk terlaksana kegiatan itu dan dana insya Allah dari kementerian dan mungkin kita akan bantu juga dari APBD provinsi. Mungkin itu Pak Surya. Ya, pemirsa semua pecinta pariwisata, jangan kemana-mana dulu. Kita akan ada sesi kedua. Tadi kita bicara terkait apakah COVID ini sudah selesai. Kita bicara pandemik ini, semuanya masih bingung, semuanya masih takut. Kita akan break sebentar, lanjut di sesi kedua.